Semuanya bangkit berdiri. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya. Silakan Ibu Linda akan pimpin kita di dalam doa. Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat Tuhan untuk sepanjang hari ini. Terima Amin, kasih kami Yesus. sudah berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh memberkati kami semua. Terima Amin. kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang cerah gitu ya pada pagi hari ini, meskipun syumuk begitu ya, tapi puji Tuhan saya melihat kursi-kursi cukup banyak yang terisi begitu. Baik Bapak Ibu, saya pada pagi hari ini bawa buku kesukaan saya gitu ya. Saya senang baca buku dan salah satunya adalah novel misteri. Ini adalah karangan dari Sir Arthur Conan Doyle. Ada yang tahu tokoh ciptaannya siapa? Kalau tahu nanti tak kasih donatnya Bu Ngatini. Bu Ngatini guyu gitu. Ciptaannya adalah tokoh detektif Sherlock Holmes gitu ya. Loh, kenapa saya bawa buku ini? Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan khotbah saya Bapak Ibu. Cuma saya ingin menunjukkan di dalam ketika saya membeli buku ini ada 2 kertas gitu ya. Yang pertama itu adalah ini pembatas buku di mana saya harus baca. Yang kedua adalah kertas kecil ini. Kecil nggak ada artinya sebenarnya. Tulisannya hanya QC 88 Mei 2022. Apa sih artinya begitu ya? Artinya adalah QC itu seperti judul yang terpampang, quality control. Kemudian kalau di Indonesia kan itu pengendalian mutu atau pengendali mutu atau kendali mutu begitu. Nah, kenapa perlu adanya quality control? Nah, ini memang satu proses di mana lanjut C gitu ya. Quality control itu diperlukan untuk ya proses penelitian produk yang dilakukan oleh perusahaan selama proses produksi yang berlangsung guna menjaga agar memperoleh kualitas produk yang telah ditentukan kriteria serta standarnya. Bapak Ibu, saya mengambil definisi ini dari Gramedia Blog, bukan dari Wikipedia, karena saya membaca punyanya Wikipedia lebih rumit gitu ya. Jadi saya ambil yang lebih sederhana. Intinya adalah ada proses bagaimana suatu produk sebelum jatuh ke tangan konsumen itu harus betul-betul melalui pengawasan, pengujian, pemeriksaan sehingga layak ya. Seperti buku ini sampai ke tangan saya dalam keadaan baik. Emang ada ya produk-produk yang kemudian nyampe ke tangan konsumen itu dalam keadaan cacat atau gak baik? Ada Bapak Ibu, saya tapi gak bawa karena bukunya ada di kantor saya di Malenggang sana. Alkitab, saya pernah dapat dari Bapak Witorono
Kejadian, KEL Keluaran. Jadi kalau memudahkan Bapak Ibu mencari gitu ya. Tapi saya percaya masih ada tah yang bawa Alkitab tebel. Tak kasih donat lagi nanti ya. Jadi 2 yang, tapi kan enggak ada yang bawa gitu ya. Nah, ternyata itu indeksnya salah gitu ya. Punyanya Rut enggak, setelah dibuka bukan punyanya Rut. Jadi saya pakai stick note itu saya betulkan sendiri. Rut, Yosua, raja-raja gitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Berarti quality controlnya tidak berfungsi baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ternyata Tuhan juga melakukan quality control kepada umatnya, kepada saya dan saudara, kepada orang percaya. Tuhan melaksanakan pengendalian mutu kepada orang percaya. Mosok sih gitu ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama, kita menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada hal-hal yang perlu dipahami oleh orang percaya dalam proses quality controlnya Tuhan. Dasarnya apa? Yang pertama adalah standar Allah. Sebenarnya untuk bagian ini saya nggak perlu bahas panjang-panjang. Kenapa? Kalau Bapak Ibu ingat, beberapa minggu lalu Pak Gembala sudah menyampaikan khotbah berjudul Standar Allah. Allah punya standar, yaitu kudus, kasih, dan terang. Bapak Ibu, di dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, di dalam sekolah yang kami tinggal untuk bekerja, itu juga ada semacam pengendalian mutu. Kalau teman-teman saya yang dari Kampus Kudus pasti sampai hafal atau enggak hafal gitu ya, KPI gitu ya. Ada Miss Debbie, Miss Hayu, Mr. Febri gak ada ya. Kemudian Miss Asih itu ya. Kita ada penilaian Bapak Ibu. Guru-guru itu dinilai, staf dinilai. Ada format yang harus diisi. Nah, kebetulan karena saya diminta bantuan oleh kepala sekolah untuk menilai, saya tahu ada indikator-indikatornya. Contoh, guru membuat RPP berbasiskan BWV, Bible World View. Saya harus nilai nih, misalkan Miss Hayu itu tapi Miss Hayu bukan anak buah saya ya gitu. Misalkan saya tulis Sri Endang Rahayu gitu ya. Oh, RPP-nya ada mengandung BWV, nilainya 100 atau 90 kurang dikit ada gitu. Guru sering datang terlambat. Oh enggak kok ini bagus, jadi nilainya 0, bagus 100 jadi enggak terlambatan gitu. Itu ada standarnya begitu. Jadi ketika semuanya itu ada standar begitu, ketika kami dinilai, kami harus fair, kami data berikan kepada gurunya. Ini loh penilaian saya kepadamu, betul enggak? Guru boleh enggak menyanggah? Enggak, mem saya enggak gitu kok, boleh gitu ya. Kita rundingan, kita diskusi. Tetapi Allah punya standar yang tidak bisa, sekali lagi, yang tidak bisa dikomunikasikan, didiskusikan dengan kita. Standar Allah baku. Allah itu kudus, maka hidup orang percaya harus dipenuhi kekudusan. Allah itu kasih, maka hidup orang percaya harus mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Allah itu terang, hidup orang percaya harus transparan, jelas, dan menjadi kesaksian yang positif. Amin Bapak Ibu. Gak bisa kita ngomong Tuhan standarnya itu terlalu tinggi, bagi Tuhan gampang hidup kudus, kita masih di dunia. Bolehlah Tuhan standarnya 70% lah untuk yang kekudusan. Gak bisa Bapak Ibu, Tuhan tuntutnya 100%. Dan kita berjuang untuk penuhi standar itu gitu ya. Yang kedua, bagian yang kedua. Yang kedua C, proses dari quality control. Proses dari quality control ini sepanjang hayat Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu, ini adalah surat tulisannya Paulus kepada jemaat Filipi. Sebenarnya jemaat Filipi itu
lumayan baik, mereka murah hati, suka menopang pelayanannya Paulus, suka memberikan bantuan dana untuk pelayanannya Paulus. Tapi ada kegelisahannya dari Paulus untuk jemaat di Filipi ini. Kadang-kadang di dalam jemaat itu ada keputusasaan gitu ya. Karena apa? Karena mendengar Paulus ini yang seringkali mementori mereka menjadi hamba Tuhan bagi pelayanan di jemaat Filipi ini lagi di penjara gitu. Sehingga mereka merasa kadang-kadang putus asa, kok lama ya, kapan ya Paulus datang ke sini, kapan ya Paulus akan dikeluarkan dari penjara begitu. Nah, kemudian juga ada pertikaian, gesekan-gesekan gitu ya. Lalu yang paling membuat Paulus cukup gelisah adalah adanya perpecahan jemaat. Ketika dia merasa tidak hadir gitu, ada orang-orang yang sudah mulai tidak setia lagi kepada Allah Tritunggal, tetapi mereka balik kepada kepercayaan yang lama, yang politeisme. Itu yang membuat Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi Paulus menilai bahwa jemaat Filipi itu taat gitu ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus itu memohon supaya jemaat Filipi mengerjakan keselamatannya. Lalu mungkin Bapak Ibu berpikir, loh itu kan untuk jemaat Filipi, bukan untuk jemaat GKB Philadelphia Malang gitu ya. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan dan ini juga berhubungan, relevan juga dengan jemaat GKB Philadelphia Malang. Amin. Firman Tuhan ini juga untuk kita, saya dan saudara. Kita juga diminta oleh Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kita. Lanjut sih. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kata kerjakan itu dalam bahasa Yunaninya adalah katergasiste, berasal dari kata kerja katergasomai yang artinya menyelesaikan. Kata kerja yang sama ini dipakai dalam Efesus 6 ayat 13. Lalu mungkin dalam hati kita mulai mikir, loh inilah bertentangan dengan konsep iman Kristen. Bukankah keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kita adalah anugerah? Amin. Pujian yang pertama tadi loh, keselamatan dari Allah. Tidak ada satupun campur tangan manusia, tidak ada satupun upaya kita untuk meraih keselamatan itu. Yang ada adalah kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Saya dan saudara imani itu anugerah. Lah tapi kok kemudian dikatakan oleh Paulus ini nyuruh kerjakanlah keselamatanmu. Kalau pakai kata katergasiste kan selesaikan gitu. Sebenarnya yang dimaksudkan di sini bukan mengerjakan keselamatan, mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Seperti saya katakan tadi, keselamatan sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Katakan amin. Jadi sekali lagi tidak ada usaha kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Lalu saya berikan perumpamaan begini Bapak Ibu. Ketika seseorang yang berbaik hati gitu ya, kemudian ngomong, Bu Ilani mau sebidang tanah, ukurannya 1 hektar loh gitu ya. Tapi di Malang gitu ya, di dekat Sawah Jajar 2 sana loh, mau enggak? Ya saya katakan mau. Lalu dikasih gratis, anugerah itu. Lalu orang itu akan mengatakan begini, kerjakan tanah itu. Nah itu sekarang tergantung pada saya. Saya mengerjakan, menanami tanah itu. Saya enggak, Pak Cahyo enggak datang ya. Biasanya Pak Cahyo ini yang mengerjakan tanah gitu ya. Nanami cabai, kacang panjang, tela pohon gitu ya. Ketika sudah waktunya menuai, akan ada hasil menuai. Nah kemudian misalkan saya dikasih tanah itu, saya kerjakan, saya tanami cabai, terong, jeruk gitu ya, atau macam-macam begitulah. Saya akan menuai dari hasil tanah itu. Betul ya Bapak Ibu ya.
Sayangnya beberapa waktu yang lalu ketika Pak Pritono menjadi Ketua Umum Sinode, Pak Pritono mendapatkan tawaran diberi tanah di Palangkaraya, beliau menolak. Katanya, "Lah sopo kok sing garap di kono? Tak lak medak jaya," gitu katanya gitu ya. Nah, tapi kemudian tanah tersebut sepertinya ya diberikan kepada Sinode GKB. Jadi Sinode GKB sekarang punya tanah di Palangkaraya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kerjakan keselamatanmu di sini berarti bahwa jalan hidup kita mengikuti Tuhan harus terus sampai selesai atau sampai akhir. Seperti tanah tadi, kalau saya tanami maka saya akan menuai. Maka tanah itu akan berkualitas, kesuburannya akan terus terjaga, gitu. Ketimbang didakno. Kalau orang Jawa enak ngomong ya, didakno itu Kak Kerisman, dibiarkan gitu loh ya, dibiarkan. Mangkrak itu apa ya? Gledak, oh ya angel temenan, mangkrak, gledak, sangel tambahan, pokoknya dibiarkan saja. Maka yang kenapa? Terbengkalai, dibiarkan terbengkalai. Maka otomatis tanah itu kesuburannya akan justru kalau nggak pernah ditanami hilang, gitu ya. Bagi yang IPA pasti tahu, atau yang belajar geografi tahu, zat-zat haranya hilang, berkurang. Akan tumbuh tanaman-tanaman liar yang tidak bisa digunakan. Jadi tanah itu sama sekali tidak berkualitas. Demikian juga Bapak Ibu, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus harus dilakukan dengan taat. Dan taat di sini tadi kan katanya adalah senantiasa taat, itu sifatnya unconditional. Sifatnya tidak tergantung pada kondisi. Saya ibadah kalau sempat, kalau gak sempat ya sudah saya gak ibadah, ya. Saya melayani kalau saya bisa, waktunya ada, kalau enggak ya enggak bangun pelayanan. Saya melakukan kebenaran firman kalau firmannya itu nyenengo saya dan memberkati saya. Kalau firman itu menegur saya sakit hati. Enggak ada Bapak Ibu soal-soal seperti itu. Kerjakan dengan taat itu artinya unconditional, tidak tergantung pada kondisi. Saudara taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu seperti apa yang difirmankan. Soal sakit hati justru saudara harus bersyukur. Ketika merasa tertempelak, saudara sakit hati, berarti hati nurani Bapak Ibu masih baik. Tapi jangan kemudian purek. Lalu datanglah kepada Tuhan. Tuhan, saya tadi sudah tertegur dengan firman itu. Sekarang saya datang kepada Tuhan, ampuni saya. Peka kalau ditegur gitu ya. Jangan kemudian sakit hati, purek, itu repot gitu ya. Makanya kerjakan dengan taat dan kerjakan dengan tetap, konsisten. Sekarang, besok, day by day, tiap saat, tiap menit kerjakan keselamatan. Sampai kapan? Sepanjang hayat, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Waduh, kalau gitu soro ya jadi orang Kristen, jadi orang percaya, mosok treknya kenceng terus, gak boleh senggol sana, gak boleh sini. Sebenarnya soro atau tidak itu pilihan Bapak Ibu. Ketika kita sudah terbiasa melakukannya itu akan menjadi habit dan kebiasaan. Ketika kita selalu bersuka cita, ketika kita selalu bermurah hati, ketika kita selalu menjadi orang yang pemaaf, kita akan punya kebiasaan-kebiasaan itu, dan itu menjadi habit, dan itu tidak akan menyengsarakan kita lagi. Tapi bagi mereka yang sulit, memang enggan untuk tidak mau melakukannya, itu memang hal yang sulit. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus menolong kita, memampukan kita semua, jemaat Gereja Kristen Baitani Philadelphia Malang, untuk kita sama-sama bisa mengerjakan keselamatan kita senantiasa. Amin. Dengan taat, amin. Dengan tetap, amin. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita.
kita setia, nggak mandek di tengah jalan. Sampai akhir hidup kita tetap mengerjakan keselamatan kita, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan terus mengerjakan keselamatan itu. Lalu caranya bagaimana supaya kita bisa mengerjakan keselamatan kita itu? Ya, Anda harus punya quality time dengan Tuhan. Anda harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebenarnya ini firman sudah berkali-kali, punyailah hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga Anda punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan saat teduh, dengan doa secara khusus, bukan hanya sekedar doa makan atau tidur, dengan kerinduan untuk selalu belajar firman Tuhan, ya, punya Bible time sendiri untuk diri saya gitu ya, gitu. Untuk diri sendiri. Kalau guru kalam kudus saya jamin Bible time-nya ping 200 ya, bolak balik gitu ya, dengan guru-guru, pagi itu dengan guru-guru, kalau kemudian dengan murid. Tetapi secara pribadi kita sendiri dengan Tuhan itu pun diperlukan. Ada waktu-waktu, kalau saya punya waktu-waktu khusus baca Sherlock Holmes, maka saya harus punya waktu-waktu khusus baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya waktu-waktu me time khusus lihat drakor, lihat dramaturgi gitu ya, lihat apa saja, punya hobi me time-nya dengan hobi-hobi khusus, maka Bapak Ibu harus punya waktu khusus juga untuk baca surat cintanya Tuhan. Punya waktu khusus juga untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Amin. Maka sepanjang hayat itu Tuhan akan menguatkan saya dan saudara untuk bisa melakukan keselamatan yang sudah dianugerahkan itu. Sekali lagi, Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib demi keselamatan kita. Yohanes 19 itu mengatakan sudah selesai. Sekali lagi saya katakan, tidak ada campur tangan kita untuk kita mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi Tuhan mau kita menghidupi keselamatan itu sebagai anak-anak terang. Hidup yang memancarkan kesaksian yang baik, hidup yang lidah bibirnya mengeluarkan kata-kata yang positif, hidup yang jari-jarinya mengetikkan semangat-semangat firman Tuhan. Bukan loro ati aku nangan gereja ono sing mencep Mbak Debbie, sampai ditulis gitu, hati-hati loh ya, itu ada undang-undang kalau sudah sampai ada namanya gitu ya, Mbak Debbie gitu, wah itu ada undang-undang ITE gitu. Loro hati aku gak disopo ambil Pak Gembala gitu ya. Nah, hati-hati, kuduskan jari-jari, lidah bibir kita, pendengaran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, hasil akhir dari quality control, berkualitas atau tidak berkualitas. Saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15, demikian bunyinya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Bapak Ibu, rangkaian firman Tuhan yang saya sampaikan sekali lagi ini adalah pengendalian mutu dari Tuhan kepada orang percaya. Berarti kehidupan ini diperuntukkan semua untuk orang percaya, firman Tuhan. Bukan orang yang percaya dan tidak percaya, bukan seperti itu. Orang yang diselamatkan dan tidak diselamatkan, enggak. Sudah, kalau orang yang tidak percaya pada Tuhan, Tuhan enggak akan lakukan quality control pada mereka. Udah itu langsung di reject, ya, tolak gitu. Yang dilakukan pengendalian mutu itu adalah saya dan saudara, orang-orang percaya. Nah, tapi hasil akhirnya itu akan berbeda Bapak Ibu.
beberapa waktu dulu ya, kalau kurikulum yang dulu itu seringkali ganti-ganti istilah gitu ya. Kalau dalam anak sekolah itu kan kadang dulu ada ujian akhir nasional, UNAS. Dulu zaman saya dulu ada EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional gitu ya. Tapi sempat Bapak Ibu ya yang cukup lama mengajar begitu, pernah kita itu ada yang namanya UPM, uji pengendali mutu. Itu dilakukan oleh pemerintah kepada murid-murid gitu. Sekarang nggak ada lagi gitu ya. Nah, itu kepada semua murid di Indonesia dilakukan seperti itu. Nah, ujian ini dari quality controlnya Tuhan, pengendalian mutu itu diperuntukkan semua orang percaya. Nah, tapi hasil akhirnya beda. Gini. Kalau ayat 14 ya, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian. Tetapi ia sendiri tetap kok diselamatkannya itu tetap. Tapi seperti dari dalam api, jadi sodok-sodok gosong, sodok-sodok sangit gitu loh ya. Tapi apakah dibinasakan? Enggak, ini berkaitan dengan ujiannya kehidupannya orang percaya gitu loh. Tetap diselamatkan, tapi ada yang wangi, ada yang sangit gosong lah. Bapak Ibu milih mana gitu ya. Nah, di dalam saya lihat dalam bahasa Yunani, semio itu artinya menderita kerugian atau kerusakan. Nah kan enggak mau toh kita ini sudah ngikut Yesus kemudian diuji, pekerjaannya terbakar, maka kita lah yang rugi. Lanjut C. Nah, tadi saya memberikan contoh UPM. Kalau kurikulum yang apa ini sekarang? Kurmer ya, kurikulum merdeka itu tidak menentukan ya, tapi kalau orang awam ya mikirnya tetap satu, naik kelas atau enggak naik kelas. Bapak Ibu kalau terima rapot itu kalau ditanyai oleh tetangga atau saudaranya kan gampang toh, gak tahu, gak pernah nilai rata-ratanya nih mata pelajar apa yang kurang, mana yang belum memenuhi KKM. Jarang sekali ada yang mengatakan gitu. Ketika wali murid datang kepada guru yang ditanyakan, nah, anak saya naik atau enggak? Titik. Penting naik, gitu kan? Atau tidak? Kurikulum merdeka sekarang enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada fase kalau di SMA itu ada fase D, E, F ya. Di kelas 10 ada fase D, kemudian fase E, dan kalau bisa mencapai itu maka akan masuk ke fase selanjutnya. Lah kalau mata pelajaran saya kurang, ya udah itu diulang lagi gitu loh ya. Tapi ya kayak kuliah itu loh. Jadi kalau misalkan yang ini sudah lulus, oke, lanjut ngambil mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah yang ini saja sejarah Indonesia saja nggak lulus gitu ya, ya yang diulang sejarah Indonesia saja. Kalau nggak naik kelas, semua mapel diulang lagi kan gitu toh. Nah itu kurikulum merdeka seperti itu. Kalau dulu kan ya sudah naik kelas atau tidak naik kelas gitu ya. Nah, kalau saya mengutip contohnya Pak Britono beberapa minggu lalu ya, kalau manusia itu sesuai dengan standar Allah, contohnya ilustrasinya waktu itu kan sepatu sneakers ya. Maka kalau itu memenuhi quality controlnya, maka mereka akan display di depan new arrival. Kalau sudah akhiran gitu ya, nah itu mungkin sudah dikeranjang dengan tulisan sale 50+20%, dan itu memang kesukaan saya Bapak Ibu ya gitu ya. Tapi itulah barang gitu ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan jangan seperti itu. Ya. Ketika kita diuji gitu ya, ketika kita diuji hasilnya ada dua. Bagi yang memenuhi standar Allah akan menerima upah, hidupnya itu akan berkualitas, mendapat promosi-promosi dari Tuhan, progres itu artinya terus meningkat, maju gitu ya. Dipercaya, dimuliakan. Ada kan firman Tuhan yang mengatakan ada barang-barang yang memang dimuliakan untuk di depan, di display di depan, ada yang kurang mulia di belakang. Tapi apakah tetap dipakai? Ya dipakai gitu loh ya. Kan kayak cobek itu tetap dipakai toh di dapur, dipakai. Tapi itu kurang mulia gitu loh ya.
Nggak mungkin toh kemudian ada Pak Yanto yang datang ke rumah saya, kemudian saya bawa kuenya, kelembennya tak bawa dari cowek gitu ya. Mari silakan Pak Yanto gitu. Kan enggak toh, saya akan tempatkan, saya pilihkan piring saji yang bagus, piranti yang bagus, kan begitu kan. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau Bapak Ibu, saya juga, kehidupan kita dalam mengerjakan keselamatan itu memenuhi standar Allah, kita akan menerima upah. Dan sebentar Bapak Ibu, ini tidak nunggu, sekali lagi, tidak nunggu sampai kita kembali ke surga. Enggak, saat kita di dunia ini loh, kita menerima upah itu. Ketika ada peluang-peluang, Tuhan ingat kita sehingga kita dipromosikan. Ketika ada kesempatan-kesempatan, Tuhan ingat kita. Kalau saya ngomong ingat ini hanya imajiner ya Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah pikun, Tuhan tidak pernah lupa. Tetapi Dia tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang harus di stop dulu gitu loh. Jadi saya mengatakan secara imajiner, Tuhan ingat. Ini loh yang harus saya dulukan. Ini loh yang harus saya promosikan. Karena pekerjaannya memang luar biasa gitu. Tapi bagi mereka, bagi saya dan saudara, ya dalam nama Tuhan Yesus jangan sampai begitu ya, tidak bisa memenuhi standar Allah. Firman Tuhan katakan apa? Menderita kerugian atau kerusakan. Sekali lagi, kita memang diselamatkan, tapi kita menderita kerugian gitu loh ya. Ruginya apa? Ya hidup kita gini-gini aja, kayak tanah yang mangkrak itu tadi, tanah yang terbengkalai gitu. Yang keluar adalah tanaman-tanaman yang rusui gitu ya. Tidak berkualitas sama sekali, tidak pernah mendapatkan promosi-promosi dari Tuhan. Regres. Regres itu lawan dari progres, mundur. Mengalami kemunduran aja. Dulu sudah segini, sekarang malah turun gitu ya. Dan termarginalkan. Apa itu termarginalkan? Terpinggirkan Bapak Ibu. Kalau sudah begini, itu jangan pernah kemudian kita komplain pada Tuhan, dulu ya. Kita harus introspeksi diri saat ini ketika Bapak Ibu dan saya mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, itu kita mulai merenung. Apakah sepanjang hidup saya ketika saya mengikut Tuhan, saya sudah mengerjakan keselamatan saya dengan benar, memenuhi standar Allah, atau saya ini seringkali komplain pada Tuhan. Tuhan kok gini, standarnya mbok diturunkan, saya nggak bisa, mengeluh bersungut-sungut sehingga kehidupan kita tidak berkualitas. Tidak ada peluang-peluang yang sampai kepada kehidupan kita. Kita tidak mengalami kemuliaan, kita tidak merasa dikedepankan, tidak pernah menjadi new arrival, tidak pernah didisplay di etalase yang baik. Introspeksi Bapak Ibu. Apakah saya tidak introspeksi? Justru ketika firman Tuhan ini saya pelajari, saya introspeksi pertama. Apakah dalam kehidupan saya sudah memenuhi itu atau belum? Meskipun tertatih-tatih, mari kita berjuang bersama-sama penuhi standar itu gitu loh. Kita memenuhi standar Allah itu. Sekali lagi memang tidak mudah, tapi jangan turunkan standarnya dengan alasan kemanusiaan. Kita manusiawi dong kalau kita tidak kudus. Kita manusiawi dong kalau masih jengkel dan marah, benci kepada orang yang menjengkelkan kita. Enggak ada kompromi Bapak Ibu, enggak ada. Standar Allah seperti itu, kudus, mengasihi, dan kemudian terang, itu unconditional juga. Dan kita juga lakukan itu dengan taat, enggak oleh negosiasi, nawar kepada Tuhan. Kita harus melakukannya dengan hebat supaya dengan pertolongan Allah Roh Kudus hidup kita memenuhi standar Allah. Amin. Dan kita menerima upahnya. Amin. Meskipun upah tiap orang juga tidak sama, tapi setidaknya progres gitu loh. Gak mulai zaman saya di GKB ini zaman
itu SMP ya, SMP SMA lah gitu ya, karena waktu itu saya masih nomaden gitu ya, antara ke sini ke gereja yang di Janti, ke GBT, Kidul Dalem, balik lagi. Nah, dari situ sampai sekarang saya setua ini, apakah keimanan saya makin progres, kehidupan saya berkualitas atau enggak? Bapak Ibu yang bisa menilai sendiri. Dan yang lain, kita juga tidak perlu menghakimi yang lain. Oh, hidupmu lo gak berkualitas, mbok bertobat. Daripada ngomong gitu, bertobat lebih dulu. Jangan menghakimi orang lain gitu loh ya. Bapak Ibu, quality control adalah proses pengendalian mutu yang dilaksanakan oleh Tuhan kepada kita orang percaya. Semua kita sudah diselamatkan. Hanya kita perlu mengerjakan keselamatan itu, artinya kita tidak berhenti di tengah jalan. Kita harus mengikuti Yesus itu sampai akhir hidup kita. Dan kemudian kita lihat pada akhirnya, apakah kita memenuhi standar Allah dan menerima upah, atau kita seperti orang yang gosong, sangit, baru keluar dari kebakaran dan menderita kerugian atau kerusakan. Terakhir, saya mengundang Bapak Ibu untuk semuanya bangkit berdiri, tim musik untuk maju ke depan. Saya bacakan satu pernyataan yang saya buat adalah, hidupilah keselamatan yang Tuhan anugerahkan dengan taat sampai akhir hayat, dan nikmatilah hidup yang berkualitas dipenuhi berkat. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.